Ternyata sudah ada republik yang berdiri di Pulau Kalimantan Sob jauh sebelum Republik Indonesia terbentuk tahun 1945. Dia adalah Republik Lanfang. Republik ini dibentuk oleh kongsi dagang yang datang ke Pulau Kalimantan pada tahun 1700-an. Bagaimana ceritanya Sob? Tetapi seperti biasa sebelumnya saya ingin menyapa sobat-sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Bata. Salam. Salamnya agak cukup panjang ya Sob, karena saya ingin menyapa semua sobat-sobat dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke Sob, terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini dan mengklik channel Borneo Blog. Selamat datang kembali bagi yang sudah subscribe bersama saya, Denny di Borneo Blog. Sebagaimana intro sebelumnya, jadi kali ini saya akan bercerita tentang salah satu republik yang berada di belantara Kalimantan. Menurut beberapa sumber, telah terbentuk bahkan jauh sebelum Republik Indonesia berdiri tahun 1945. Jadi kalau kita bicara sejarah Nusantara, tidak lengkap kalau kita tidak berbicara tentang Republik Lanfang di Provinsi Kalimantan Barat. Karena republik ini menurut beberapa sumber merupakan republik yang berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, mereka ini adalah sebuah kongsi dagang yang dibentuk oleh orang-orang Tionghoa yang datang ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat pada kisaran tahun 1777 sampai 1884. Jadi secara harfiah, kongsi Lanfang dapat diartikan sebagai perkumpulan atau persekutuan usaha bunga anggrek. Banyak sekali sumber yang memuat tentang informasi keberadaan kongsi Lanfang ini Sob. Salah satu yang populer adalah buku Chinese Democratic Study of Kongsis of West Borneo. Nah, jadi buku ini merupakan karya Profesor Yuan Pingling. Jadi dia adalah seorang sinolog Universitas Fudan di negeri Tiongkok. Jadi kalau sobat yang belum tahu, sinolog ini adalah sebuah studi tentang Tiongkok dan topik Tionghoa. Kongsi Lanfang diperkirakan berumur 1 abad atau kurang lebih 107 tahun. Cerita Lanfang ini Sob berawal dari aktivitas pertambangan emas yang dikerjakan oleh orang-orang Tionghoa yang beroperasi di wilayah barat Pulau Kalimantan. Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, kedatangan orang Tionghoa yang mengerjakan tambang emas kala itu dimulai sejak tahun 1740-an. Mereka pertama kali didatangkan ke pesisir barat Kalimantan oleh Raja Penembahan Mempawah, yaitu Opu Daeng Manambon, sejumlah 20 orang Sob. Disusul pada kisaran tahun 1750-an, di mana Sultan Abu Bakar Kamaluddin yang merupakan Sultan Sambas keempat juga mendatangkan para pekerja Cina untuk menggali tambang-tambang emas di wilayah Montrado, Seminis, dan Lara. Perkembangan kegiatan usaha bidang pertambangan membuat Sultan Sambas kelima, yaitu Sultan Umar Akamidin II, mendatangkan kembali pekerja Cina secara besar-besaran pada kisaran tahun 1764. Hal ini menambah ekspansi tambang-tambang emas baru di wilayah Kesultanan Sambas. Dan pada tahun tersebut, jumlah para penambang ini sudah mencapai belasan ribu orang. Jadi Sob, setelah itu, pada kisaran tahun 1768, karena semakin besarnya jumlah penambang, mereka membentuk kelompok-kelompok usaha yang kemudian disebut kongsi. Kala itu terbentuk 8 kongsi yang berada di wilayah Kesultanan Sambas. Pada kisaran tahun 1770-an, jumlah penambang diperkirakan sudah mencapai 20.000 orang, di mana 70%-nya berada di wilayah Kesultanan Sambas dan sisanya di wilayah Penembahan Mempawah. Karena ramainya penambang di Kesultanan Sambas, akhirnya kongsi di sana bertambah menjadi 10 Sob.
Dua di antaranya merupakan kongsi terbesar, yaitu kongsi Taikong dan kongsi Lanfang atau Lanfang. Pesatnya perkembangan pertambangan dan lika-liku dunia usaha kala itu turut menimbulkan gesekan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda antara kesultanan, suku Dayak sebagai masyarakat lokal, dan para penambang. Para penambang disebut pernah mencoba membangkang pada kesultanan. Bentuk pembangkangan dari para penambang adalah mengurangi upeti yang awalnya 1 kg emas per bulan menjadi setengah kilogram emas per bulan. Selain itu, para penambang juga bertikai dengan para pengawas yang tidak lain adalah orang dari suku Dayak sebagai penduduk lokal. Jadi sob, hal ini semakin memantik amarah dari Kesultanan Sambas. Sultan Sambas pada saat itu yaitu Umar Akamadin II lalu mengirim pasukan ke tempat para kongsi-kongsi tersebut. Belum sempat terjadi pertempuran, pihak kongsi ketakutan dan akhirnya menyerah dengan Kesultanan Sambas. Tidak hanya itu, konflik juga terjadi antara sesama kongsi penambang. Pada tahun 1974, terjadi pertikaian antara dua kongsi besar, yaitu kongsi Taikong dan kongsi Lanfang. Pertikaian ini dimenangkan kongsi Taikong yang membuat kongsi Lanfang saat itu menjadi bubar. Lalu sob, bagaimana kongsi Lanfang dapat bangkit kembali? Ceritanya pada tahun yang sama, ketika pertikaian terjadi, Lo Fang Pak berlabuh di pesisir barat Pulau Kalimantan, tepatnya di wilayah Kesultanan Sambas pada usianya yang ke-41 tahun. Pak adalah pemuka dari kalangan orang Hakka atau lebih dikenal dengan orang Ke. Jadi pada tahun 1775, dia berkunjung ke daerah kongsi di wilayah Kesultanan Sambas. Setahun kemudian, pasca kedatangan Lo Fang Pak, jumlah kongsi bertambah dari awalnya 10 menjadi 14 kongsi. Nah, 12 kongsi ini sob berada di bawah Kesultanan Sambas yang berpusat di Monteraduk dan 2 kongsi di bawah Penembahan Mempawah yang berpusat di Mandor. Kemudian, 14 kongsi tersebut bergabung dalam satu wadah lembaga yang dikenal dengan nama Heson, di mana Lo Fang Pak sebagai penggagas sekaligus menjadi pemimpin. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara sesama kongsi guna menghindari pertikaian, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Hal ini beriringan dengan bangkitnya kongsi Lanfang yang sebelumnya sempat bubar. Lo Fang Pak juga menjadi ketua kongsi Lanfang. Pada tahun 1777, Lo Fang Pak memindahkan lokasi kongsi Lanfang ke Mandor di bawah Penembahan Mempawah dan tidak lagi di bawah Kesultanan Sambas. Salah satu tujuan Lo Fang Pak adalah untuk menyatukan orang Hakka yang ada di Mandor. Jadi sob, setahun kemudian pada tahun 1778 terjadi perubahan derajat kekuasaan yang berpengaruh pada aktivitas diplomasi kongsi Lanfang. Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang awalnya adalah ketua dari Kampung Pontianak yang berada di Muara Sungai Landak mengangkat dirinya menjadi sultan di Kesultanan Pontianak dan menjadi sultan pertama. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kongsi Lanfang yang pusat aktivitasnya berada di Muara Sungai Landak. Jadi, meski di bawah naungan Penembahan Mempawah, Lo Fang Pak juga berdiplomasi dengan Sultan Syarif. Lalu bagaimana Republik Lanfang dapat menjadi besar dan memiliki nama sob? Jadi cerita ini bermula pada tahun 1789. Di mana pada saat itu Sultan Pontianak yang kala itu mendapat dukungan dari Belanda melakukan serangan ke Penembahan Mempawah untuk ekspansi wilayah kesultanan. Tidak hanya itu, Hison yang merupakan gabungan dari 14 kongsi diminta untuk ikut dalam serangan tersebut. Lo Fang Pak pun mengirim pasukan untuk membantu Sultan Pontianak kala itu. Karena dukungan Belanda dan Hison, akhirnya Penembahan Mempawah kalah. Keikutsertaan tersebut membuat hubungan Lo Fang Pak dengan Sultan Pontianak ternyata semakin dekat. Dan karena itulah Lo Fang Pak diberi perluasan, kewenangan atau otonomi khusus, namun tetap berada di bawah naungan Kesultanan Pontianak. Akhirnya terbentuklah Republik Lanfang yang berisikan orang-orang Tionghoa yang tergabung dalam Hison dengan 14 kongsi di dalamnya. Lo Fang Pak pun menjadi pemimpin terpilih dari Republik Lanfang kala itu. Jadi sob, Lanfang memasuki tahun kedua sebagai daerah
wilayah otonomi khusus pada tahun 1793. Dan 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1795, Lo Fang Pak pun meninggal. Nah, pasca Lo Fang Pak meninggal, banyak hal yang terjadi. Mulai dari pertempuran dengan orang Dayak berada di bawah pengaruh Belanda, serta konflik dengan penembahan landak. Tanda-tanda keruntuhan Lanfang sendiri sudah terlihat pada kisaran tahun 1880, ditandai dengan semakin kuatnya pengaruh Belanda di Kalimantan. Belanda sangat tertarik untuk menguasai kongsi-kongsi pencari emas saat itu. Belanda saat itu berusaha mengambil alih kongsi Lanfang Sob. Nah, jadi pemimpin Lanfang yang saat itu, Liu Aseng, terpaksa menandatangani perjanjian pengakuan terhadap Belanda di Batavia kala itu. Ternyata, penandatangan ini membuat kongsi lain merasa tidak puas dan terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan tersebut berdampak buruk pada gempuran Belanda, akhirnya menjadi semakin masif. Puncak akhir Lanfang adalah kematian pemimpin terakhir mereka, Liu Aseng, dalam pertempuran melawan Belanda. Pada tahun 1884 tercatat sebagai tahun runtuhnya kongsi Lanfang. Setelah berakhirnya Lanfang, para buruh tambang yang selamat banyak melarikan diri ke daerah Singapura, Singkawang, Jawa, Sumatera, dan membentuk komunitas yang baru. Jadi sob, penyebutan republik untuk Lanfang sebenarnya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Interpretasi penyebutan republik untuk Lanfang salah satunya karena sistem pemilihan di kongsi Lanfang saat itu disebut-sebut sangat demokratis. Jika mengacu pada pengertian kata republik, republik adalah sistem pemerintahan dari sebuah negara, dan negara sendiri adalah wilayah merdeka dan berdaulat. Sedangkan Lanfang kala itu berada di bawah kesultanan dan hanya diberi otonomi khusus. Nah, bagaimana pendapat sobat-sobat sekalian? Silahkan beri komentar di bawah tentang cerita ini. Oke sob, demikian cerita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Borneo Blog agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru menarik berikutnya seputar Kalimantan. Oke sob, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.